Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 25 Maret 2025 tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jemaat yang dikasihi Kristus, sesungguhnya tidak ada satu penderitaan yang paling berat sekalipun yang menghalangi dan membatasi kita untuk tetap berdoa. Dan tidak ada kesukaran yang paling berat sekalipun yang menghentikan kita untuk menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Inilah yang dapat kita saksikan dari pengalaman Paulus dan Silas hamba Tuhan. Mereka berdua adalah pemberita Injil yang sangat gigih pada waktunya. Dan pemberitaan Injil mereka mengakibatkan ada orang-orang yang tidak menyukainya. Tentara Romawi menangkap mereka. Paulus dan Silas akhirnya dipenjara. Mereka ditempatkan di bagian paling tengah supaya mereka dianggap tidak bisa terbebas. Mereka dicambuk, mereka dirantai tangannya dan kakinya supaya tidak bisa pergi kemana-mana. Penempatan mereka di bagian tengah dalam penjara itu bertujuan supaya mereka mundur, supaya mereka menyerah dari tugas pemberitaan Injil. Tujuannya supaya mereka merasa sakit dan akhirnya menghentikan tugas pemberitaan Injil. Itu yang diharapkan dengan pemenjaraan mereka berdua. Ternyata Paulus dan Silas tetap tabah, walau menderita, walau mengalami sakit, walau mereka diletakkan di penjara yang paling dalam. Mereka berdua tabah. Ketabahan itu semakin nyata ketika disebutkan di ayat 25 ini. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Itu kira-kira tengah malam. Jadi Paulus dan Silas di tengah kegelapan, dalam suasana tengah malam, mereka berdoa kepada Tuhan, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka berdoa, mendoakan supaya Tuhan tetap menghibur mereka dalam penderitaan itu. Dan mereka juga berdoa supaya orang-orang yang menganiayanya disadarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Mereka juga menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ini terlihat jelas apa yang pernah diungkapkan oleh Paulus, bahwa harus mampu mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam menderita maupun dalam bahagia. Dan doa mereka, nyanyian mereka, itu didengarkan oleh tawanan lainnya di dalam penjara itu. Artinya mereka tidak malu. Mereka tidak merasa itu adalah akhir dari perjalanannya. Tapi dengan pengharapan yang hidup, mereka tahu Tuhan dapat menolong, Tuhan menghibur, Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita tahu hasilnya nanti. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Mereka, semua penjara itu akhirnya bisa terbuka dengan kekuatan kuasa Allah. Dan itu menyadarkan termasuk kepala penjara yang menjaga mereka.
Jemaat yang dikasihi Kristus, dari pengalaman nyata ini, kita hendak diingatkan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, seberat apapun penderitaan, sesulit apa dan sesukar apapun kehidupan, jangan pernah berhenti berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Berdoalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Ia yang akan menghiburmu dalam penderitaan. Dia yang akan menopangmu dalam kesukaran. Dia akan menyelamatkanmu dari seluruh penderitaan dan kesusahanmu. Percayakanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Dan dengan penderitaan itu, Paulus dan Silas hendak menyaksikan lebih dahsyat lagi kekuatan Tuhan. Demikian jugalah dalam kehidupan kita. Jikalau Tuhan izinkan menderita, mari pakai penderitaan itu untuk semakin lagi memperkenalkan kekuasaan Tuhan bagi dunia ini. Sehingga mata dunia melihat bahwa sungguh Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas firman-Mu yang memberikan kepada kami petunjuk bagaimana seharusnya kami menghadapi penderitaan. Biarlah doa tetap terpanjatkan, biarlah nyanyian pujian tetap kami naikkan di dalam derita, kesukaran, dan kesusahan sekalipun. Engkaulah yang menghibur kami, menguatkan kami, dan menyelamatkan kami. Hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.